Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang berbeda dari vlog-vlog saya sebelumnya yang selalu membahas tentang otomotif. Kali ini saya sebagai orang awam akan berkomentar dan membahas tentang virus corona atau bisa disebut dengan COVID-19, teman. Nah, apa itu virus corona atau COVID-19 ya kan? Nah, kita sebagai orang awam terutama ya kita tahu bahwa virus COVID-19 ini berada di Cina, tepatnya di Wuhan. Nah, setelah dari Wuhan mulailah menyebar di berbagai negara. Ada negara yang sudah siap mengantisipasi dan ada beberapa yang menyepelekan dan akhirnya terjadilah bumerang bagi negara itu sendiri, yaitu bisa kita lihat ya, kita belajar dari Italia. Nah, sekarang sudah masuk di Indonesia, teman-teman. Nah, jadi gini teman-teman ya, ini komentar saya, ini sudut pandang saya ya mengenai virus COVID-19 ini atau bisa disebut dengan corona. Jadi virus ini teman-teman, ini sudah ada di Indonesia dan sudah ada di beberapa daerah, terutama di Jakarta, dan kemudian di Jawa Timur, Jawa Tengah ya, dan ada di berbagai daerah yang lain. Untuk update-nya sendiri teman-teman bisa lihat di media sosial yang benar-benar valid dan sumbernya benar-benar terpercaya. Jadi jangan terprovokasi ya, jangan sampai kemakan dengan berita hoax, teman-teman ya. Benar-benar diteliti dan terutama ini sumber dari mana ya. Kalau khususnya saya yang berada di Surabaya, saya melihat sumber yaitu dari E100 Suara Surabaya, karena itu benar-benar sumber yang sudah valid gitu kan. Nah, lanjut lagi untuk membahas virus ini. Jadi gini teman-teman, virus ini itu adalah virus yang sangat berbahaya sekali, karena virus ini baru saja ditemukan ya kan. Nah, sudah masuk di negara kita Indonesia. Jadi bagi teman-teman ya, sudahlah, nggak usah menyalahkan pemerintah, nggak usahlah menyalahkan yang sana, nggak usahlah menyalahkan yang sini, yang sana, yang sini salah, itu keliru, kurang siap, kurang waspada. Oke lah teman-teman, ini saatnya kita ya ikhtiar, dalam arti waspada mencegah, teman-teman ya kan. Jadi kita ikuti anjuran dari pemerintah, yaitu stay home atau di rumah saja, teman-teman. Nah, ini saya coba lebih rinci ya untuk membahas yang aturan dari pemerintah ini. Aturan dari pemerintah ini benar, teman-teman ya, stay home. Jadi memutus rantai virus ini ya, biar tidak menyebar di mana-mana gitu. Nah, selagi kalian ya yang benar-benar bisa pekerjaannya itu di rumah, kerjakan di rumah, teman-teman. Bagi kalian yang berada di luar kerjanya seperti Grab atau ojek online ya kan, ojek online dan sebagainya, Grab atau Gojek dan lain sebagainya, kalian adalah superhero bagi keluarga kalian. Kalian adalah pahlawan bagi keluarga kalian. Kenapa? Saya yakin teman-teman yang lagi bekerja di luar, terutama di jalan, kalian pasti merasakan yang namanya takut, itu pasti. Tapi rasa takut itu kalian kalahkan ketika keluarga kalian tidak bisa makan. Jadi kalian yang bekerja tetap terus bekerja di jalanan, itu saya akui dan itu saya apresiasi, buat saya salut, dan itulah baru pahlawan yang sebenarnya. Dan bagi teman-teman yang bisa stay home, yang bisa bekerja di rumah, jangan keluar ya, biar virus ini terputus mata rantainya atau meminimalisir. Setidaknya kalau kalian di rumah, kalian bisa mencegah diri kalian ya kan, meminimalisir dari virus-virus yang di luar yang udah nyebar gitu kan. Kita nggak tahu, ada orang yang kena gejala, ada orang yang kena positif tapi tanpa gejala gitu loh, teman-teman.
Ini yang repot ya. Jadi kalian ketika bisa berada di rumah, bekerja ataupun aktivitas di rumah, bersyukurlah kalian ya. Kita doakan untuk orang-orang seperti ojek online, terus kemudian mereka yang berjualan ya kan, kita doakan mereka biar mereka dilindungi oleh Sang Pencipta, oleh Tuhan ya. Yang mereka yang masih sakit semoga disembuhkan, dan mereka yang sehat semoga dilindungi dari wabah bahaya yang seperti ini teman-teman, amin ya. Nah, lanjut lagi, saya tekankan untuk teman-teman ya, untuk teman-teman hari ini ya, itu saya muter-muter di Surabaya, bukan berarti saya ini muter-muter nggak jelas, tidak. Tapi memang ada kepentingan, jadi saya muter sekalian saya melihat kanan kiri. Ternyata masih ada yang cangkruk ya, itu masih ada yang cangkruk, dan dia tidak istilahnya tidak peduli dengan dirinya sendiri gitu loh. Padahal virus ini sangat berbahaya ya. Makanya kenapa pemerintah menganjurkan stay home, dan ketika berada di luar jaraknya 1 hingga 2 meter ya kan. Kita jarak dan jangan sampai terjadi sentuhan untuk saat ini. Karena ketika kalian teman-teman, ketika ada orang dengan gejala yang seperti itu, dia batuk ataupun bersin, kalian berada dekatnya, ya kalian bisa simpulkan sendiri ya. Itu orang ketika positif ya, atau misalkan orang itu ODP atau posisi PDP, saya ulangi, ODP adalah orang dalam pengawasan, PDP adalah pasien dalam pengawasan ya, ataupun yang udah tersuspek positif ya. Coba kalian bayangkan. Ingat teman-teman, bagi kalian yang cangkruk di luar, yang nggak penting, silakan pulang ya. Saya seperti ini apa ya, karena kita ini bangsa Indonesia, kita ini masih muda ya kan. Ayolah kita di rumah saja ya, di rumah saja, dan terutama kita melakukan kegiatan yang positif ya, yang kreatif, yang tidak apa-apa ya. Karena ingat teman-teman, ketika kalian berada di luar, ingat orang tua yang sudah mulai tua di rumah, takutnya virus itu membawa, kita nggak pernah tahu teman-teman. Ingatlah itu teman-teman. Jadi saya saran, bagi kalian yang cangkruk, jangan dulu ya, stay home teman-teman ya. Sayangi diri kalian. Ingat, ini nyawa hanya satu, bukan permainan atau game yang bisa kembali lagi ya. Ini nyawa teman-teman, nyawa gitu loh. Sayangi nyawa kamu, sayangi keluarga kamu teman-teman ya. Lanjut lagi, saya akan membahas virus ini ya, terutama mereka yang sudah meninggal. Jadi bayangkan teman-teman ya, meninggal itu ya, bagi kita, bagi saya yang beragama Muslim, Islam, sebetulnya ada tata cara dalam meritualkan mereka yang sudah meninggal, jenazahnya, yaitu kita sholatkan, kita mandikan, kita sholatkan ya, terus kemudian kita kuburkan dengan layak. Tapi apa teman-teman ya, ingat, ketika kalian positif terkena itu, ingat, obat belum ada ya, obat belum ada. Kalian hanya mengandalkan apa? Sang Pencipta, keyakinan kalian ya. Karena ketika kalian meninggal, ingat, kalian dibungkus plastik ya, langsung dimakamkan oleh tim medis ya, karena ada tata caranya. Seperti itu teman-teman. Dan ketika kalian sakit, pada saat sakit tidak ada yang menjenguk teman-teman, karena benar-benar diisolasi diri kalian ya. Jadi ini virus ini berbahaya teman-teman. Jangan sepelekan, jangan sembrono kalau orang Jawa bilang itu ya. Dari sini paham ya teman-teman ya. Kita ini nyawa itu cuma satu, jadi kita harus menjaga benar-benar apa yang diberikan oleh Sang Pencipta, oleh Tuhan kita jaga gitu. Kita diberi akal dan otak teman-teman. Nah, bagi kalian, pendapat kalian yang merasa tidak takut dengan virus ini, yang merasa seolah-olah yakin ya, yang seolah-olah yakin, saya masih muda. Kalian gak lihat orang tua kalian ketika kalian pulang membawa virus gimana? Apa kalian gak kasihan ya? Terus
Ketika kalian ya merasa diri kalian sehat, ya merasa diri kalian ini sehat, ya alah virus corona, yakin ya memang benar, saya akui keyakinan kalian. Tapi kita diberi akal sama otak ini sama Tuhan ya. Jadi jangan sembrono gitu loh maksudku. Jadi kalau kalian berpendapat yang seperti itu ya, coba kalian bayangkan berada sesama makhluknya berada di kandang macan atau kandang singa berdua, ya itu yakin aja kamu kalau nggak dimakan ya mati kamu. Paham dari sini teman-teman ya. Jadi tolong, pendapat itu memang benar tapi agak sedikit keliru gitu, arahnya keliru. Benar tapi arahnya keliru gitu ya. Benar, kita punya keyakinan, kita punya otak, kita punya akal yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan Sang Pencipta. Ya, ikuti saran pemerintah. Kita kerja berada di rumah. Bagi kalian yang tidak bisa dan bekerja di luar, silahkan, itu kalian superhero ya. Terus kemudian teman-teman ya, jaga diri kalian baik-baik. Kita diberi akal ya, otak sama Tuhan itu dalam arti ya, kita ini yakin tapi tetap ikhtiar, usaha. Dalam arti apa? Mencegah ini apa? Kita sering cuci tangan ya. Kita di sini dapat hikmahnya positif. Kita lebih menjaga kebersihan kita. Kita sering cuci tangan ya. Kita keluar pakai masker ya. Terus kemudian ketika kita berada dari pergi keluar ya, setelah kita pulang kita langsung cuci kaki, cuci tangan. Terus kemudian kita juga diusahakan berada di rumah, stay home. Itu memang benar anjuran pemerintah, kita ikuti. Mereka pemerintah itu yang sudah berilmu, yang sudah tahu pengetahuannya. Jadi jangan salahkan sana, jangan salahkan sini gitu loh. Jadi virus ini virus yang berbahaya. Jadi saya minta tolong, saya ini mengingatkan ke saudara-saudara saya bahwasanya jangan keluar apabila itu nggak penting dan genting. Kalau itu sudah penting dan genting, silahkan kamu keluar, nggak apa-apa gitu loh. Sayangi diri kalian, sayangi keluarga kalian. Ingat, ini masalahnya itu nyawa. Ini masalahnya adalah nyawa. Nyawa kalian cuma satu. Ketika kalian kena virus, astagfirullahaladzim, kita tetap berdoa. Dalam arti kita semoga dihindarkan oleh wabah ini. Semua orang yang menonton di sini, subscriber saya, ya teman-teman, semoga kita dihindarkan. Ketika kalian sudah kena virus ini ya, kalian tidak dikunjungi keluarga kalian, dan harta dunia tidak penting teman-teman ya. Tidak penting semua itu, bakal hilang. Yang ada hanya kalian berdoa sama Sang Pencipta, sama Tuhan. Minta mujizatnya, minta keajaibannya teman-teman. Dari hati, merendahkan ego kita, merendahkan diri kita, memohon ampun kepada Sang Pencipta teman-teman. Coba kan kena seperti itu, pasti dunia bakal hilang. Gak ada pikiran kalian dunia, motor kalian yang kalian sayangi, foto-foto kamera yang kalian sayangi, hewan-hewan kalian yang sayangi, atau apalah terserah. Ketika kalian sakit, hilang semua itu, pupus. Kalian pasti akan memikirkan bagaimana kalian sehat kembali. Pasti itu. Mungkin orang-orang yang pernah sakit sebelumnya, sakit apa, pasti mereka tujuannya satu, mementingkan kesehatan dia dulu. Ini perlu diingat teman-teman. Jika kalian sehat, kalian bisa memiliki beribu-ribu mimpi. Tapi jika kalian sakit, kalian hanya satu yang kalian impikan, yaitu sehat teman-teman. Makanya jaga kesehatan kita masing-masing teman-teman. Apalagi virus ini bahkan membawa kematian nyawa, menyebar dengan kontak fisik, dengan menyentuh teman-teman. Sekarang saatnya semua ya, kita bermuhasabah, introspeksi diri ya. Semoga apa dosa-dosa kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Sang Pencipta.
Karena nggak ada lagi teman-teman selain istighfar. Tiap hari kita berzikir, meminta ketenangan, meminta perlindungan untuk kita dan keluarga kita. Bagi kalian yang muslim, ini saatnya Sang Pencipta, Sang Tuhan ini memberikan makhluknya yang begitu kecil, dan kalian disuruh istirahat di rumah, bekerja di rumah. Itu seolah-olah kita ini disuruh benar-benar mengingat di mana ada waktu yang benar-benar berharga kita berkumpul sama keluarga. Ya, yang kedua, kita mulai mengingat Sang Pencipta, keyakinan kita, Tuhan kita. Kita pasti malah teringat, nggak ada lagi teman-teman yang menolong selain Tuhan kita, selain Sang Pencipta. Tolong yang menyaksikan video ini, subscriber saya ataupun teman-teman yang belum subscribe, mari kita saling menjaga kebersihan kita. Ya, kita yakin semoga dilindungi Allah dan kita berikhtiar dalam arti kita mengikuti anjuran pemerintah. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya ini. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Saya terima kasih yang sudah subscribe, saya terima kasih. Bagi yang belum, silahkan subscribe. Dukung YouTubers Indonesia seperti saya. Terima kasih sudah menonton. Sehat selalu buat kalian. Sayangi keluarga kalian, rawat diri kalian sepenuh hati. Terima kasih. See you next video teman-teman.